Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya, atas kebaikan-kebaikan yang tidak terhingga yang terus Allah karuniakan kepada hamba-hambanya, dan pada kesempatan malam hari ini kita mendapatkan kebaikan yang besar. Allah mudahkan kita untuk berkumpul di majelis ilmu, memanfaatkan waktu insyaallah antara maghrib hingga menjelang isya nanti untuk kita kembali membahas pembahasan tentang al-iddah wal ihdad dari kitab al-fiqh al-muyassar fi dhawil kitab was sunnah. Dan pembahasan ini fil iddah wal ihdad ini sudah kita mulai pada pertemuan yang lalu, dan sekarang masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu tentang al-ahkam, hukum-hukum yang berkaitan dengan wanita yang sedang melakukan iddah, ya. Ya, yaitu al-masalah as-salisah dari bab ini. Ya, ini iltizamat al-iddah wa ma yatarattab 'alaiha. Apa kewajiban orang yang sedang dalam iddah atau disebut dengan al-mu'taddah. Wanita yang dalam iddah namanya al-mu'taddah. Apa kewajibannya? Apa yang harus dilakukan dalam keadaan dia sedang dalam waktu iddah. Nah, fa nasallallahu subhanahu wa ta'ala an yaj'ala hadzal majlis majlisan mubarakah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan majlis kita menjadi majlis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa kita fahami dengan benar dan dijauhkan dari kesalahpahaman. Ya. Yang pertama terkait dengan iddatut talaq. Iddahnya wanita yang dicerai. Ya, kemarin kita sudah sebutkan ada dua. Ada iddah wanita yang dicerai, dan ada iddah wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Ya. Nah, iddah wafa atau iddah talaq atau firaq, ya. Firaq lebih umum daripada talak. Saya kira kita tidak bisa mengulas yang kemarin ya, karena ini lumayan masih banyak. Mudah-mudahan masih ingat lah yang kemarin kita sampaikan. Yaitu yang pertama iddatut talak. Iddahnya wanita yang dicerai. Idza kanat al-mar'atu mu'taddatan min zawjiha iddat talak. Jika wanita itu mu'taddah dari suaminya, ya, ketika dia itu mu'taddah dalam waktu iddah dari suaminya, kan dalam bentuk iddah talak, ya. Itu iddahnya wanita yang dicerai. Wanita yang dicerai ini fala yakhlul hal min amrayn, tidak keluar dari dua keadaan. Wanita yang dicerai tidak keluar dari dua keadaan, yaitu an yakuna talaquha raj'iyan. Perceraiannya itu masih perceraian yang raj'i. Orang wanita kalau dicerai dengan cerai yang raj'i itu yang pertama atau yang kedua, nah, itu dia punya iddah. Dia punya waktu iddah. Nah, begitu pula yang kedua, an yakuna talaquha ba'inan, atau dia wanita yang dicerai tapi cerai ba'in, yang sudah tidak bisa dinikahi lagi oleh suaminya.
kecuali kalau dinikahi oleh laki-laki yang lain ya, yang kemudian apa? Eh, sudah berhubungan dan kemudian dicerai oleh suami barunya, maka bisa suami yang lama atau bekas suaminya, bekas suami atau suami lama, bekas suaminya kembali untuk menikahinya. Nah, wanita yang pertama kita bahas tentang apa? Wanita mu'taddah, wanita yang sedang dalam iddah tapi dari tolak raj'i. Yutarattab lil mu'taddah min talaqi raj'iyyin ma yali. Yang pertama, wujubus sukna. Ini hukum terkait dengan mu'taddah tolak raj'i ya. Wanita dalam iddah tapi tolaknya tolak raj'i. Wujubus sukna laha ma'az zauj. Idza lam yakun hunaka mani'un syar'iyyun. Wajibnya untuk tinggal bersama suami. Jadi wajib bagi suami untuk menyediakan buat dia tempat tinggal untuk tinggal bersama dia. Meskipun sudah dicerai, tapi cerainya cerai raj'i, maka wajib bagi suami untuk menempatkan dia pada rumah keluarga. Ini masih berkeluarga sama dia. Nah, idza lam yakun hunaka mani'un syar'i, jika tidak ada penghalang secara syar'i. Penghalang syar'i itu apa? Yang mencegah suami untuk, atau yang mencegah istri untuk tinggal bersama suami. Yang semestinya suami menyediakan tempat tinggal, tidak setelah dicerai terus disuruh pergi, tidak. Tetap punya hak tinggal. Istri tadi punya hak untuk tinggal bersama suami. Suami masih menyediakan tempat tinggal untuk dia. Kecuali kalau ada penghalang secara syar'i. Ya, misalnya dia melihat istrinya, atau ketika dia masuk rumah ternyata ada laki-laki lain di dalam rumah. Padahal istrinya sedang dicerai. Ternyata masuk rumah kok ada laki-laki lain. Ya, ini meskipun dia masih istri, karena tolaknya tolak raj'i, tapi tidak berhak untuk tinggal di rumah itu. Dia boleh, suruh meninggalkan rumah tersebut. Ini mani' syar'i. Ya. Paham apa tidak ini? Bisa dipahami insyaallah ya. Jadi tetap dia masih punya hak mendapatkan tempat tinggal dan tinggal bersama suaminya. Wujubun nafkah, yang kedua, dia wajib untuk mendapatkan nafkah. Meskipun sudah dicerai, tapi cerainya cerai raj'i, nafkahnya tidak gugur. Nah, min mu'natin wa kiswatin wa ghairi dzalik. Ya, baik itu makanan, minuman, mu'nah, ya, berupa makanan apapun, untuk minum, wa kiswah, untuk pakaian, tetap dia masih sebagai istri. Ya. Ini diantara kenapa kau masih tinggal bersama suami yang menceraikannya? Kenapa masih wajib mendapatkan nafkah dari suami yang menceraikannya? Karena dia memang masih apa? Masih istri. Ya, makanya tidak boleh ada yang kemudian apa? Melamar dia, baik secara sindiran, apalagi terang-terangan. Tidak boleh, karena dia masih istri orang. Yang ketiga, yajibu 'alaiha mulazamatul maskan. Wajib bagi istrinya juga untuk tinggal di rumah itu. Sebagaimana suami wajib menyediakan rumah, si istri juga wajib tinggal di rumah tersebut, tidak boleh pergi. La tufariquhu illa li darurah. Kecuali perginya kalau dalam bahaya. Ya. Misalnya di rumah itu ternyata ada teman-teman suaminya yang pada mabok misalnya. Ya, atau yang semisal itu, ya ini bahaya bagi dia. Nah, liqaulihi ta'ala askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum, ya,
berikanlah kepada istri kalian yang kalian cerai, berikanlah kepada mereka rumah. Tempatkanlah mereka pada rumah. Min haitsu sakantum, rumah yang kalian tempati. Sebelum kau cerai, di mana kamu tinggal, ya di situ. Ya. Di rumah itu. Di rumah yang sama, yang sebelumnya gitu. Meskipun masih ngontrak, ya di situlah. Min wujudikum, sesuai dengan kemampuan kalian. Waliqalihi ta'ala, dan juga sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, la tukhrijuhunna min buyutihinna. Janganlah kalian wahai suami-suami yang mencerai istrinya mengeluarkan istri-istri kalian dari rumah-rumah mereka. Rumah-rumah yang tinggal bersama suaminya, bersama kalian. Jangan disuruh pergi. Jadi mereka masih punya dapat fasilitas apa? Rumah. Masih wajib bagi suami memberikan fasilitas rumah di rumah yang biasa ditinggal bersama. Wala yakhrujna, dan wanita-wanita yang sudah dicerai ya, dan tidak disuruh pergi dari rumahnya, jangan apa? Keluar. Tapi yang banyak keluar apa enggak ya? Hah? Keluar yang banyak ya? Kenapa itu? Marah. Ya, marah. Enggak mau. Udah pergi ke keluarganya lagi. Nah, ada yang memang diusir sama suaminya, suruh pergi. Ya, padahal masih istrinya, tapi suruh pergi. Ada yang tidak suruh pergi, tapi dia sendiri yang pergi. Dan nggak mau balik lagi. Illa, ini pengecualiannya tadi. Illa an ya'tina bi fahishatin mubayyinah. Kecuali kalau istri-istri kalian itu melakukan fahisyah yang mubayyinah. Ya tadi contohnya. Kecuali kalau sudah dikasih rumah, masih diizinkan tinggal, ya, tapi malah bersama laki-laki lain di rumah itu. Nah ini ya pantas kalau jangan tinggal di situ kan. Ya. Yang berikutnya, yahrumu 'alaiha ta'arrud li khitbatir rijal. Haram bagi wanita tersebut untuk membolehkan ada laki-laki yang melamar. Idhiya habisatun 'ala zawjiha. Dia masih tertahan oleh suaminya. Dia masih istri orang. Fahiya fi hukmi zaujah, dia masih hukumnya istri bagi laki-laki yang mencerainya. Liqali ta'ala wa bu'ulatuhunna. Bu'ulatuhun yani zaujuhun ya. Wa bu'ulah ini zauj. Dan suami-suami mereka, para wanita, ahaqqu biraddihin, lebih berhak untuk kembali kepada istri yang dicerai. Suaminya lebih berhak. Ya, fi dzalika in aradu islaha, jika memang yang diinginkan kebaikan. Kalau memang mau kumpul lagi, maka jangan dilarang meskipun sudah dicerai oleh suaminya. Dan masih mau kumpul lagi ya. Maka tidak boleh bagi laki-laki lain untuk masuk ketika masih dalam iddahnya, ketika masih dalam iddahnya. Waktu iddahnya sudah kita bahas kemarin. Ya. Ya alhamdulillah sekarang ada rekaman bisa didengar lagi ya. Waktu iddahnya ya. Nah. Ini kelebihan di zaman sekarang ya, pelajaran masih bisa didengar yang kemarin ya, dan orangnya insyaallah jelas gitu, karena memang bukan hanya suaranya saja tapi ada orangnya juga. Tapi meskipun dalam waktu-waktu belakangan ini barangkali bisa ditiru. Orangnya nggak tahu siapa yang ngomong. Ini kita lebih harus hati-hati di situ. Ya, artinya tetap saja majelis ilmu lebih penting didatangi. Karena kalau lewat video ya mungkin bisa jadi ada bikinan ya, ada bikinan. Ya, suaranya bisa sama persis, orangnya ya sama, ngomongnya ya sama, padahal tidak pernah dia ucapkan seperti itu. Sallallahu alaihi. Baik. Nah, sanian. Nah, sekarang yang kedua. Yang tadi pertama apa? Tolak roj'i. Yang kedua,
idza kanat mu'taddah bi talaqin bain. Kalau yang dicerai itu kalau wanita itu dicerai dengan cerai bain, dia dalam iddah, tapi iddah setelah cerai yang ketiga. Iddahnya itu iddah cerai yang ketiga. Nah, ini ada dua kemungkinan. Wala yakhlu al-hal fiha min amrayn. Tidak keluar dari dua keadaan. Keadaan yang pertama apa? Dicerai dalam keadaan hamil. Imma an takuna hamilan. Yang kedua, wa imma an takuna ghairu hamilin. Bisa jadi dia wanita yang tidak hamil. Nah, kalau dicerai dengan cerai bain, yang dia itu dalam keadaan hamil, maka bagaimana ini? Cerai bain, sudah masih istrinya bukan? Ini harus pakai tanya jawab ini, kalau enggak. Kalau cerai bain, masih istrinya bukan? Bukan. Lalu kalau begitu gimana? Masih dapat rumah apa tidak? Masih dapat rumah apa tidak? Kitab ini mengatakan, dalam kitab ini katakan wujub sukna ala zauj. Wajib bagi suami atau bekas suami untuk tetap menyediakan rumah. Dia hamil, kasih rumah lah. Meskipun rumahnya bukan rumah yang ditinggali bersama. Sudah bukan istri, masih kumpul lagi. Ya carikan rumah yang pantas lah. Untuk satu orang. Nggak harus lantai 2, 3. Untuk satu orang. Liqaulihi ta'ala ya ayuhan nabiyyu, wahai nabi, idza talaqtumun nisa, jika kalian menceraikan wanita, talliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah, maka ceraikanlah dengan iddah yang telah ditetapkan oleh Allah dan lengkapkanlah, hitunglah iddah tersebut secara sesuai ketentuan. Wattaqullaha Rabbakum, dan bertakwalah kalian kepada Rabb kalian, wala tukhrijuhunna min buyutihinna wala yakhrujna illa ayyatina bi fahishatin mubayyinah. Ini dalil yang tadi ya, tapi dipakai di bab ini. Ini janganlah jadi meskipun dia sudah bain tapi dia hamil, maka janganlah dia disuruh keluar dari rumah kalian atau dari rumah mereka ya. Dari rumah mereka. Dan janganlah wanita itu keluar juga dari rumah yang telah diberikan, yang telah disediakan. Meskipun sudah bukan apa? Sudah bukan suaminya. Sudah bukan istrinya. Tapi tetap diberi apa? Tempat tinggal. Sampai kapan? Sampai selesai iddahnya. Sampai selesai iddahnya. Nah, yang kedua an-nafaqah. Masih juga dapat nafaqah. Ini memang salah satu pendapat. Ada yang mengatakan tidak. Sudah bukan apa? Istrinya kok. Ada yang mengatakan masih dapat. Ini yang dibawa dalam kitab ini masih dapat. Nafaqah. Liqaulihi ta'ala wa in kunna ulati hamlin fa'anfiqu alaihinna hatta yada'na hamlahun. Dalam surat At-Talaq ayat 6. Wa in kunna, jika kalian ya, para wanita yang ulati hamlin, yang dalam keadaan apa? Mengandung, fa'anfiqu alaihin, maka wajib bagi kalian para suami yang menceraikan istrinya yang hamil, wajib bagi kalian wahai para suami yang menceraikan istri yang hamil untuk memberikan nafkah kepada wanita yang diceraikan hatta yada'na hamlahun, sampai mereka apa? Melahirkan bayinya. Nah. Kemudian yang ketiga, mulazamatul bait alladhi ta'taddu fihi. Sama dengan yang sebelumnya. Wajib apa? Tinggal di rumah yang sudah disediakan meskipun sendirian. Nah, sampai selesai iddahnya. Wa adamul khuruji minhu, dan jangan keluar illa li hajah, kecuali ada hajah. Nah, ini kalau ini masih boleh enggak dilamar ini? Wanita ini boleh enggak dilamar?
Nah, kan sudah bukan apa? Sudah bukan istrinya, bukan istrinya orang. Jadi boleh nggak ada laki-laki yang lain yang melamarnya? Di satu sisi memang sudah bukan istri orang, tapi di sisi lain dia masih dalam iddah. Harus selesai dari iddah. Maka boleh nggak dilamar dengan sindiran? Boleh dengan sindiran, ya. Nah, liqaulihi ta'ala la tukhrijuhun min buyutihin wala yakhrujna. Sama dengan dalil yang tadi. Wa dalilu khurujiha li hajah, dan boleh keluar kalau untuk hajah. Hadis Jabir radhiyallahu anhu qala tuliqat khalati fa aradat an tajudda nakhlaha. Dicerai bibi saya dan dia ingin memetik kurma. Nah, fazajaruha rajulun an takhruja, maka ada yang melarang. Kamu itu lagi dalam iddah gitu ya. Kamu masih dalam iddah, jangan keluar dari rumah. Maka wanita tadi mengadu kepada Nabi. Fa'atatin Nabi SAW faqala bala ukhruji. Kata Nabi, boleh. Kamu boleh untuk apa? Keluar. Fajuddi nakhlaki. Maka silahkan kamu petik buah korma dari pohon korma kamu. Fa innaki asa an tasaddaqi aw taf'ali ma'rufa. Maka mudah-mudahan engkau bisa bersedekah dengan mengambil korma tadi, atau kau bisa berbuat baik, bisa memberi korma itu kepada yang lainnya. Ini hajah, termasuk apa? Hajah. Nah, dan hajah itu biasanya di siang hari. Kalau malam hari ya bukan hajah lah. Jadi keluarnya ya di siang saja untuk hajah. Nah, ini yang pertama ya. Kalau dia adalah wanita yang hamil, tolaknya tolak bain, tapi dia hamil. Lah yang pertama kok roji'i nggak ada hamil atau nggak hamil? Ya sama saja, hamil nggak hamil sama saja. Kalau roji'i sama saja. Tapi kalau bain itu ada perbedaan antara yang hamil dengan yang tidak hamil. Maka dibahas menjadi dua, dibagi dua. Kalau tidak hamil bagaimana? Kalau tidak hamil, fayasbutu laha ma yasbutu lil hamil illa nafaqah. Jadi sama dengan yang hamil, tapi nggak ada apa? Nafaqah. Masih dikasih rumah, masih ada fasilitas rumah. Meskipun sudah bukan istrinya, masih diberi fasilitas rumah. Wala yatba'uha kalmal basi fala yasbutu laha. Nafkah dan yang semisalnya, semisal nafkah seperti apa? Pakaian itu enggak ada. Tapi rumah masih. Li hadis Fatimah binti Qais radhiyallahu anha hina talaqaha zawjuha, sebagaimana hadis Fatimah binti Qais yang dicerai oleh suaminya, tatliqah ya, kanat baqiyat laha, cerai yang tersisa satu itu, tinggal tersisa sekali kesempatannya dan tercerai juga, akhirnya jadi cerai bain. Nabi SAW mengatakan, qala laha, mengatakan kepadanya, la nafaqata laki, kamu sudah tidak berhak mendapatkan nafkah ila antakuni hamilan, kecuali kalau kamu hamil, gitu. Jadi bedanya tidak ada apa? Nafkah. Nah, ya. Ada ihdadnya nggak ini? Ihdad ini nanti akan datang bahasanya ya. Nanti aja dulu lah. Ini iddah, baru iddah. Ada iddah, ada ihdad. Ihdad itu meninggalkan berhias selama dalam waktu iddah. Nah, kalau yang roja'i nggak ada ihdad, jelas itu. Ihdad itu meninggalkan berhias. Sementara dia wanita dicerai dengan cerai roja'i, justru bagusnya dia berhias supaya suaminya balik lagi. Ya. Tapi kalau ini wanita yang apa? Sudah nggak mungkin suaminya balik. Nah, dia ada ihdad apa tidak gitu.
Ada aturan ihdat apa tidak? Nah, ini pembahasan ihdat nanti setelah ini insyaallah. Kita baca dulu. Sekarang yang ke berikutnya iddah al-mutawaffa anha. Tadi kan iddah tolak ya. Ahkam terkait dengan wanita-wanita yang dalam iddah tapi iddah tolak. Dalam masa iddah tapi karena dicerai. Kalau sekarang wanita yang dalam iddah tapi karena suaminya meninggal dunia. Apa hukum yang terkait dengannya? Yalzam al-mu'taddah min wafati zawjiha al-ahkam at-taliyah. Ya, ada keharusan-keharusan terkait dengan mu'taddah. Mu'taddah itu wanita yang dalam iddah. Ya, wanita yang dalam iddah. Karena wafatnya suaminya, ahkam at-taliyah hukum-hukum berikut ini. Yang pertama, yajibu 'alaiha an ta'tadda fil manzilil ladzi mata fihi zawjuha. Wajib bagi dia untuk menunaikan iddahnya, waktu ya. Iddahnya untuk dilakukan di rumah suaminya. Di rumah di mana suaminya meninggal. Di rumah yang dia bersama suaminya yang suaminya meninggal gitu. Ya, rumahnya di mana biasanya gitu. Ya. Misalnya dia lagi keluar rumah saudaranya. Ke rumah orang tuanya. Suaminya meninggal. Maka dia harus kembali ke rumah suaminya untuk iddahnya di rumah suaminya, bukan di rumahnya sendiri. Ya, ini fil manzil alladzi mata fihi zaujuha, di rumah di mana suaminya meninggal. Wahya fihi, dan dia di situ. Walau muajjaran atau mu'aron, meskipun itu rumah sewaan atau rumah pinjam. Ya, mungkin dia ngapain saya di sini ini nyewa? Ngapain saya di sini cuma minjem? Tidak, meskipun itu nyewa. Meskipun itu minjem, kamu tetap di situ, harus di situ. Liqalihi sallallahu alaihi wasallam lil Furai'ah binti Malik, sebagaimana sabda Nabi SAW kepada Furai'ah binti Malik, umkusi fi baitik, tinggallah kamu di rumah kamu, di mana kamu tinggal, hatta yablughal kitabu ajalah, sampai habisnya waktu iddah. Wa fi riwayatin umkusi fi baitik alladhi ja'a fihi na'yu zawjik, tinggallah kamu di rumah kamu di mana disitulah suamimu meninggal. Wala yajuz tahawuluha, tidak boleh pindah ke rumah lain. Tidak boleh dia pindah ila ghairihi, ke rumah yang lainnya, illa li'udhrin, kecuali kalau ada udzur. Apa udzurnya kira-kira? Apa udzurnya kira-kira? Nggak bisa nebak? Ya nggak apa-apa, saya cuma biar fokus lagi aja. Ya, ka'anta khafa 'ala nafsiha al-baqa' fihi, seperti dia takut tinggal di rumah itu. Rumahnya terlalu apa? Jauh di mana, Pak? Atas Kediri ada nggak? Jauh di sana. Adanya hutan. Nggak ada rumah orang. Tinggalnya di situ. Ya takut. Kalau sama suaminya dulu nggak takut karena ada suaminya. Nah sekarang sendirian di situ. Maka boleh dia pindah. Tuhawwal anhu qahran, atau dia disuruh pindah secara paksa. Kira-kira gimana nih? Kok bisa disuruh pindah secara paksa? Ada yang tergambar? Ya, karena tadi rumah pinjem. Rumah pinjem misalnya. Akhirnya setelah meninggal dia nggak boleh di sini, itu udah meninggal suami kamu, saya hanya mengizinkan untuk suami ketika suami kamu hidup. Ya, maka dia dipaksa, ya udah dia pindah. Nah, atau apa lagi? Kontrakannya habis. Suaminya meninggal pas kontrakannya habis. Kamu harus pindah. Sudah dia pindah. Fa yajuz laha tahawul haitsu sya'at lidh-dharurah, maka dia boleh tinggal karena darurat. Ya. Apa dia boleh meninggalkan rumah itu karena darurat. Yang kedua, mulazamatul baitil ladzi ta'taddu fihi. Dia harus berada di rumah di mana dia melakukan iddah. Wa adamul khuruj minhu, dan tidak boleh keluar li ghairi hajah, kecuali ada hajah. Wa yajuzu laha al khuruj min baitiha li hawaijiha naharon la fil lail. Dan boleh keluar dari rumah tersebut untuk hawaij, untuk kebutuhannya
di siang hari dan tidak di malam hari. Li annal laila madinnatul fasad. Malam itu cenderung apa? Ada kerusakan. Keluar malam itu ada kecenderungan rusak, ada kerusakan. Akan mendapatkan, ya apalagi dia kan wanita sendiri. Wanita yang sudah enggak punya apa? Suami, keluar malam dengan kerusakan. Fala takhruju fihi min ghairi darurah, tidak boleh keluar kecuali ada darurat. Bi khilafin nahar fa innahu madhinnatu qada'il hajat. Adapun siang hari maka tidak mengapa untuk suatu keperluan. Nah, yajibu 'alaihal ihdad. Nah, ini wajib bagi dia untuk ihdad. Kalau yang tolak bain boleh ihdad apa tidak? Wajib apa tidak? Kalau wajib ya tidak ya. Nah, baik yang hamil atau tidak hamil ya enggak boleh, enggak wajib. Tapi kalau ini wajib. Ihdad untuk wanita yang ditinggal mati suaminya itu wajib. Wasayatil kalam ala ahkamil ihdad tafsilan, dan akan datang hukum-hukum terkait dengan ihdad secara rinci berikut ini. Yang keempat, laisa laha nafaqah. Sudah enggak ada lagi nafaqah, suaminya sudah meninggal. Sudah enggak ada lagi nafaqah. Lintihai zaujiyah bil maut, sudah selesai hubungan suami istri dengan meninggalnya salah satu. Nah, al-mas'alatu rabi'ah, masalah yang keempat yang terakhir fil ihdad, terkait dengan ihdad, ta'riful ihdad wa dalilu masyru'iyyatihi, apa itu ihdad dan apa dalil disyariatkannya ihdad. Ta'riful ihdad, al-ihdad lughatan al-imtina', mencegah, pencegahan. Yuqalu haddun wa muhiddun idza tarakatil mar'ah az-zinah wat-tib. Dikatakan haddun atau muhiddun itu jika wanita meninggalkan berhias dan memakai wewangian. Jadi wanita yang apa? Yang sedang ihdad itu disebut dengan apa? Harusnya haddatun. Haddatun atau muhiddatun gitu ya. Kalau wanita yang sedang dalam iddah namanya tadi apa? Mu'taddah. Kalau yang sedang ihdad haddatun atau muhiddatun gitu. Ya. Maka dikatakan yuqal haddun wa muhiddun idza tarakatil mar'ah az-zinah wat-tib. Wanita dikatakan haddun atau muhiddun jika dia meninggalkan berhias ya, atau wewangian. Wa syar'an, dan secara syariat yang dimaksud dengan ihdad adalah tarkul mar'ah az-zinah wat-tib. Seorang wanita meninggalkan zinah, hiasan pada pakaiannya dan lainnya, atau tib pada badannya. Wa ghairu dzalika mimma yuraghibu fiha, dan yang semisalnya yang membuat orang tertarik untuk mendekat kepada dia. Wa yad'u ila jima'iha, yang membuat orang kepengin apa? Mendekati dan menghubunginya. Dalilu masyru'iyyati al-ihdad. Dalil disyariatkannya ihdad. Al-ihdad wajibun 'alal mar'ah al-mutawaffa 'anha. Wajib bagi wanita yang apa? Ditinggal mati oleh suaminya. Di hadis Ummi Habibah, sebagaimana disebutkan dalam hadis Ummu Habibah, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qol, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu limra'atin tu'minu billah wal yawmil akhir an tuhidda 'ala mayyitin fawqa thalathin. Tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir melakukan ihdad kepada mayit, kepada seorang mayit lebih dari 3 hari. Berarti wanita yang ditinggal mati suaminya, berapa waktu ihdadnya? Tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk melakukan ihdad kepada mayit di atas 3 hari. Berarti wanita yang ditinggal mati suaminya, berapa waktu ihdadnya? 4 bulan 10 hari. Ini belum selesai hadisnya. Illa ala zaujin, kecuali bagi suami yang mati. Jadi kalau yang mati suaminya itu beda dengan yang mati yang lainnya. Ya, arba'ata asyhurin wa asyra. Kalau suami waktu ihdadnya adalah 4 bulan 10 hari. Tapi kalau bukan
Suami itu ihdatnya 3 malam, dan itu tidak wajib. Apa sih bahasa kita, berkabung lah ya. Berkabung, bersedih 3 malam bolehlah. Tapi tidak wajib. Ya. Nah, tapi kalau suami wajib. Ya, suami wajib. Ini kewajiban yang datang dari Allah. Jadi memang ibadah. Di samping hikmahnya adalah untuk bersedih atas kematian suami, di antara hikmahnya. Tapi yang pertama maksudnya adalah ibadah, menjalankan perintah Allah yang memerintahkan untuk ihdad, yang mewajibkan untuk ihdad. Ya. Wa hadis Ummu Atiyah Al-Ansariyah radhiyallahu anha qalat kunna nunha. Kata Ummu Atiyah, beliau mengatakan kami dahulu dilarang an nuhidda ala mayyit, untuk melakukan ihdad kepada mayit fauqa salasin, lebih dari 3 hari kami dilarang. Illa ala zaujin, kecuali kalau yang meninggal itu suami, maka arba'ata asyhurin wa asyra, ihdadnya 4 bulan 10 hari. Wala naqtahila, tidak boleh kami itu beriktihal. Apa iktihal? Tidak boleh bagi kami untuk celak, ya, pakai celak enggak boleh. Kecuali celak pengobatan, ya. Karena celak itu ada 2. Ada celak pengobatan itu nggak ada warnanya, bening. Ya, kalau ditaruh ya mata kita jadi agak sedikit perih, tapi nanti jadi bagus, penglihatan jadi lebih bagus. Ya. Tapi nggak ada warnanya. Itu celak. Ya, nggak boleh di sini celak yang memang untuk berhias. Ya, celak untuk berhias nggak boleh. Wala natatayyabu, tatayyaba, tidak boleh untuk memakai wewangian, tidak boleh. Jadi kalau mandi gimana? Pakai sabun enggak? Hah? Ya enggak boleh. Kalau pakai sabunnya wangi enggak boleh. Jangan pakai sabun wangi. Keramas, jangan pakai sampo wangi. Lah enggak boleh tatayyub. Itu kan semuanya tatayyub, itu ada wanginya. Wanginya juga lumayan lama kan? Tidak boleh di situ. Wala nalbasa sauban masbughan, tidak boleh pakai baju yang di isbagh, yang dikasih warna, ya, baju yang dikasih warna. Illa sauba asbin, kecuali baju asbin. Apa ini baju asbin itu? Ya. Nah, mungkin warnanya itu ya, tidak seperti yang masbuk tadi. Ya, tidak boleh pakai pakaian berhias lah. Nggak boleh pakai pakaian berhias. Pakaian berhias itu ya biasanya aman dan mengkilat gitulah. Ya, ada kilat-kilatan itu ya. Ya, itu pakaian berhias. Ya, biasanya dipakainya juga beda, ada pakaian berhias, ada pakaian saubusatrin. Saubusatrin itu pakaian memang untuk menutup aurat. Nah, kalau ini pakaian yang untuk berhias nggak boleh. Ya. Nah, kalau begitu pakai pakaian hitam sekarang ada tradisi kalau meninggal pakaiannya pakaian hitam. Ini enggak begitu juga. Tidak begitu, tidak ada ketentuan seperti itu. Yang penting jangan pakaian hias. Jangan pakaian berhias, ya. Dan juga jangan menghias diri pakai krim, pakai bedak, pakai apalah nggak tahu saya itu, macam-macam lah. Ini tempel-tempelan di pipi banyak banget itu. Nah, ya. Atau celak atau yang lainnya enggak boleh. Wa yajibu fi haqqil mar'ah al-muhiddah ma yali, dan wajib bagi fi haqqil mar'ah, bagi wanita yang muhiddah, beberapa hal. Yang pertama, al-man'u an madhahiriz zinah wa tib, tidak boleh menampakkan perhiasan dan wewangian. Fatumna'u min lubsi siyab datil alwan az-zahiyah, tidak boleh memakai pakaian yang memiliki warna yang mencorong.
Biasanya pakaian berhias itu ya itu pakaian yang warnanya mencorong itu. Meskipun ada juga pakaian berhias yang tidak seperti itu. Artinya sama saja, tidak boleh. Wala taktahilu, tidak boleh memakai apa? Celak. Wala talbasul hulli, tidak boleh pakai perhiasan. Zahaban, apakah emas? Kalau emas sepakat ulama nggak boleh. Au fiddah, ini ada khilaf. Fiddah, perak. Tapi ya tidak boleh juga. Lebih hati-hati. Bahkan emas-emasan, perak-perakan. Kan intinya berhias. Karena ada sekarang yang kayak perak, kayak emas. Padahal bukan perak, bukan emas. Tapi kalau intinya berhias, boleh. Nah, atau mungkin yang bukan emas, bukan perak, tapi apa namanya? Permata apa? Apa sih namanya itu? Lulu apa? Itulah. Berlian ya. Berlian, permata, nggak boleh. Ya, itu yang mahal. Atau yang murah tadi, palsu. Emas-emasan, perak-perakan, nggak boleh juga. Karena itu namanya berhias juga. Wala tasta'mil syai'an minal asbagh. Tidak boleh pakai asbagh. Asbagh itu apa? Pacar. Hiasan di tangan. Di hadis Ummi Salamah marfu radhiyallahu anha marfu'an sebagaimana hadis Ummu Salamah secara marfu al-mutawaffa anha la talbas. Wanita yang ditinggal mati oleh suaminya tidak boleh memakai mu'asfaro minas thiyab, baju yang dikasih warna. Wala mumasyak. Ya, ini adalah istilah mumasyak, baju yang apa? Al-masbuk bil mishk, ya, baju yang diberi warna merah. Kalau dulu ada baju dimasukkan warna merah, keluar jadi merah gitu. Apa itu namanya? Zaman dulu itu ada. Winter ya. Si winter jadi merah, nggak boleh. Walal khulli, tidak boleh pakai perhiasan. Wala tadib. Ya. Tidak boleh pakai apa tadi? Pacar. Wala taktahil, tidak boleh pakai celak. Ya. Wali hadis Ummi Atiyah al-Ansariyah al-mutaqaddimah. Al-mutaqaddim qabla qalil. Nah, sebagaimana hadis yang sudah lewat. Wujubu mulazamatiha baitaha, wajib untuk tetap berada di rumahnya allati ta'taddu fihi, yang dia sedang melakukan iddah di dalamnya. Wala takhruju, tidak boleh untuk keluar illa li hajah, kecuali ada hajah. Di hadisi Al-Furai'ah binti Malik radhiyallahu anha al-madhi dzikruhu, sebagaimana hadis yang sudah lewat. Ini ihdad ya jamaah, dan ini wajib bagi wanita yang ditinggal mati suaminya. Adapun bagi wanita yang tidak tinggal mati suaminya, itu ada ihdad ya. Boleh ihdad ya. Tapi tidak boleh lebih dari apa? 3 hari ya. Tidak boleh lebih dari 3 hari. Nah, tapi boleh melakukan ihdad. Adapun apa namanya? Maksudnya ihdad itu afan. Kalau wanita kalau yang meninggal itu bukan suaminya, maka tidak boleh lebih dari 3 hari. Kalau wanita yang hamil kan tidak ditinggal mati suami itu. Wanita yang dicerai bain, hamil atau tidak? Hamil kan dia tidak ditinggal mati. Boleh nggak ihdad selama iddahnya tadi? Kalau mengatakan boleh, karena dia memang sudah bukan suami, bukan istri dari suaminya. Jadi dia boleh untuk tidak berhias ya, dan mungkin itu bagus supaya tidak segera orang itu mendatangi untuk apa? Melamarnya sampai selesai iddahnya. Tapi kalau cerainya cerai rojai, ya justru dia dianjurkan berhias. Dia dianjurkan untuk berhias supaya suami yang mencerainya kepengin balik lagi. Ya. Wallahu taala a'lam shawab. Ini kurang lebih yang bisa kita bahas dan kita baca dari kitab Al-Fiqh Al-Muyassar.
Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.